Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan via daring dengan materi metabolisme khususan di anabolisme. Jadi, metabolisme adalah semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme sampai dengan tingkat seluler yang melibatkan enzim. Metabolisme dibagi menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan dan katabolisme adalah reaksi pembongkaran. Enzim sendiri adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator untuk mempercepat suatu reaksi biokimia. Penamaan enzim disesuai dengan substratnya. Struktur enzim dibagi menjadi apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun atas protein yang bersifat tidak stabil. Kalau gugus protestik dibagi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor adalah berasal dari molekul organik seperti Fe, Cu, dan Zn. Kalau koenzim berasal dari molekul organik seperti NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. Dua macam kerja enzim di sini ada dua, yaitu kunci gembok dan induksi pas. Kalau kunci gembok ini diibaratkan sebuah substrat dengan kunci karena berikatan dengan pas dengan sisi aktif enzim. Jika induksi pas itu adalah sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Ciri-ciri enzim adalah berbentuk protein, sebagai biokatalisator dapat mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi, dan bersifat spesifik. Di sini, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu temperatur, pH, pengaruh konsentrasi substrat, pengaruh hasil akhir, dan pengaruh kofaktor. Anabolisme merupakan proses reaksi penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi. Macam-macam anabolisme ada karbohidrat, yaitu terdiri dari fotosintesis serta siklus Calvin, anabolisme lemak yaitu sintesis triacylgliserol, dan anabolisme protein yaitu sintesis protein, dan yang terakhir adalah kemosintesis. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Reaksi ini melepaskan energi. Jadi katabolisme karbohidrat itu terdiri dari respirasi aerob, respirasi anaerob, fermentasi, serta respirasi sel. Kalau lemak adalah katabolisme lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kalau katabolisme protein adalah protein menjadi asam amino. Sekarang kita bahas ke anabolisme karbohidrat, contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi perubahan zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida menjadi zat organik, gula dan amilum oleh klorofil dengan bantuan cahaya. Reaksinya adalah H2 plus CO2 dibantu oleh cahaya matahari menjadi C6H12O6 dan O2. Jadi di sini adalah seperti pada gambar bahwa fotosintesis itu merupakan respirasi seluler yang terdapat pada mitokondria. Mitokondria ini menghasilkan ATP. Nah, fotosintesis itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu adalah termasuk fotolisis yang memerlukan cahaya, disebut juga reaksi fotolisis air karena terjadi pemecahan H2O menjadi H+ dan O2. Kalau reaksi gelap di sini adalah reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya, ATP dan NADPH. Hasil reaksi terang digunakan untuk pembentukan C6H12O6 dan CO2. Jadi di sini termasuk light reaction, jadi dialiri oleh sinar matahari serta elektron yang ada H2O air masuk ke dalam light reaction kemudian menghasilkan O2. Terus kemudian untuk siklus Calvin di sini menghasilkan G3P dan CO2 masuk ke dalam siklus Calvin menghasilkan gula yang termasuk respirasi seluler. Di sini tempat terjadinya fotosintesis adalah pada grana. Grana ini adalah tumpukan tilakoid yang merupakan sistem membran di dalam kloroplas, yaitu reaksi terang. Kalau reaksi gelap itu terjadi pada stroma, merupakan rongga berisi cairan antara tilakoid dan membran. Faktor pendukung terjadinya fotosintesis adalah cahaya. Fotosintesis memerlukan cahaya yang umumnya berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari terdiri dari banyak cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Cahaya yang berguna untuk fotosintesis adalah cahaya tampak, yaitu ungu, cahaya tampak terpendek, dan merah adalah cahaya tampak terpanjang. Di sini yang kedua adalah pigmen. Jadi pigmen ini merupakan substansi warna yang dapat menyerap cahaya tampak. Di sini ada klorofil A yang berfungsi untuk
fotosintesis, serta klorofil B itu tidak berperan langsung dalam reaksi terang. Di sini ada klorofil A, klorofil B, serta karotenoid. Nah, tahapan reaksi terang di sini ada penangkapan energi cahaya dan aliran elektron. Penangkapan energi cahaya di sini adalah subunit penangkapan elektron yang terdiri dari molekul antena, klorofil A, dan akseptor elektron disebut fotosistem. Fotosistem terdiri dari fotosistem 1 dan 2. Pusat reaksi penangkapan elektron adalah klorofil A dan akseptor pusat. Molekul antena sensitif menangkap dan menyalurkan energi foton ke pusat reaksi. Nah, di sini ada prosesnya. Yang pertama adalah klorofil menyerap energi foton dari cahaya. Kemudian elektron pada klorofil A akan terlepas ke orbit dan terluar, dan akan membentuk elektron akan ditangkap oleh akseptor elektron, dan jumlah elektron dalam klorofil tidak stabil sehingga H2O terpecah menjadi 2H+ dan OH- dari elektron. Nah, ini aliran elektron pada reaksi terang itu ada dua jalur, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Perbedaan dari reaksi tersebut adalah jika non-siklik itu menggunakan fotosistem 2 dan 1, kalau siklik itu menggunakan fotosistem 1, kemudian elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang didonasikan oleh air. Jika reaksi siklik itu adalah elektron dari fotosistem 1 di recycle, dan kalau non siklik mensintesis ATP dan NADPH, serta kalau siklik mensintesis ATP. Nah, ini menghasilkan reaksi non siklik di sini adalah menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Kalau non siklik di sini adalah menghasilkan ATP. Nah, di sini tahapan reaksi gelap itu adalah energi yang terlepas dari ATP dan NADPH selama pelepasan elektron pada reaksi terang digunakan untuk mengkonversi CO2 menjadi glukosa. Siklus Kelvin dibedakan menjadi 3 fase, yaitu pengikatan, reduksi, dan pembentukan RUPB. Ini adalah proses dari pengikatan atau fiksasi CO2. Jadi CO2 ini diikat oleh senyawa C5, yaitu RUBP, untuk membentuk senyawa C6 dengan bantuan enzim Rubisco, dan bentuk gula C6 pecah membentuk 3 fosfogliserat. Kalau reduksi, tiap molekul 3 fosfogliserat menerima tambahan grup fosfat membentuk 1,3 biposglosiferat fosfolirasi ATP, kemudian membentuk NADPH, dioksidasi, dan elektron yang ditransfer ke 1,3 biposgliserat memecah molekul dengan tereduksi menjadi G3P. Pembentukan RUPB di sini adalah gliserat 3 fosfat dikonversi menjadi RUPB melalui sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilasi molekul oleh ATP. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.